Ayo Ran, cepetan dong jalannya, kuda Eki sambil tertawa. Lontaran-lontaran ejekan terus dilemparkan kepadaku. Sebagai pendaki pemula, aku paham betul kalau aku sebentar-sebentar akan berhenti. Ini memang sering terjadi kepada pendaki pemula. Kalau ejekan itu mungkin aku saja yang kurang beruntung karena punya teman brengsek yang suka meledek. Tungguin dong, capek nih. Itu kataku sambil memegang lutut. Ini sudah separuh jalan menuju puncak. Tapi aku sudah seperti mau meluncur saja. Karena lututku seperti mau copot. Meski si brengsek teman-temanku ngomongnya bercanda, sepertinya mereka itu mempunyai kasih sayang sih terhadapku. Mereka akan tetap menungguku setiap kali aku berhenti untuk mengistirahatkan lututku sejenak. Kali ini mereka memutuskan untuk sekalian beristirahat karena ada yang ingin buang air kecil. Kalau sudah di gunung, buang air bisa di mana saja. Ki, cepetan dong kencingnya, keburu petang nih. Kita setidaknya harus sampai di sabana biar bisa bikin tenda. Teriaknya si Pino, ketua rombongan, kepada si Eki yang tengah kencing di semak-semak. Sambil menunggu Eki, kami memutuskan untuk meminum air yang kami bawa. Aneh sekali, saat meminum air tersebut, aku merasa seperti sedang meminum air kencing. Sontak, aku menyemburkan air yang hampir memasuki tenggorokan itu. Loh, Ran, kenapa? Tanya si Yuni. Anggota rombongan yang lain? Enggak apa-apa, balasku. Aku terpaksa berbohong karena tidak ada temanku yang merasa aneh saat meminumnya. Terlebih aku nanti akan semakin diolok-olok lagi karena minum air kencing. Tak lama Eki kembali ke rombongan. Kami lalu melanjutkan perjalanan menuju puncak. Setelah hampir 1 jam berjalan, kami akhirnya sampai di padang sabana. Tempat ini memang dijadikan langganan para pendaki gunung untuk mendirikan tenda dan bermalam. Hal ini dilakukan agar saat mendaki puncak yang biasanya dilakukan pagi sekali, para pendaki tidak akan membawa beban berat. Sesampainya di spot yang enak untuk mendirikan tenda, kami lalu membagi tugas. Ada yang menyiapkan tenda, ada yang mencari kayu bakar, dan menyiapkan api unggun. Karena aku tak bisa mendirikan tenda, akhirnya aku dan Eki mendapatkan tugas untuk mencari kayu bakar. Saat aku dan Eki mulai mendapat beberapa kayu, aku tiba-tiba mendengar suara aneh dari balik bebatuan besar yang ada di dekat tenda kami. Suara itu adalah alunan gamelan yang sangat lembut, seperti sedang ada ritual yang butuh gamelan. Sebagai pengiringnya, aku tuh nggak nyadar di situ ada suara gamelan. Ki, kamu denger nggak sesuatu? Itu tanyaku kepada si Eki. Jawabnya si Eki, denger apaan Ran? Tanya Eki heran ya. Kenapa kok dia nggak denger? Itu loh, ada suara gamelan. Itu kataku sangat lirih. Aku melihat Eki itu sedikit membelak. Sepertinya ia kaget dengan apa yang kukatakan. Ran, kita balik ke camping aja yuk. Ini sudah banyak kok kayunya, balas Eki setelah beberapa saat. Oke, sepertinya aku mulai aneh. Dari minum air kencing sampai mendengar suara gamelan, semuanya tak kusangka terjadi di sebuah gunung. Memang gunung ini sering diceritakan orang karena tempatnya yang angker. Tapi aku tak bisa percaya dengan hal-hal begituan yang berkaitan dengan gaib. Sesampainya di camping, aku lalu masuk ke tenda perempuan. Sementara Eki masuk ke tenda laki-laki. Nah,
malam itu sangat dingin sekali. Aku dan teman-teman perempuanku saling berpelukan untuk menghangatkan badan. Mainan TOD yuk, kata si Yuni. Aduh, si Rani, masa TOD aku nggak tahu. TOD itu apa? TOD itu truth or dare. Jadi nanti kamu pilih antara dua itu. Terus kami akan menentukan hal yang harus kamu lakukan. Jelas, gitu maksudnya Sela. Aku menganggut-nganggut saja mendengar penjelasan itu. Kemudian saat sendok yang digunakan untuk menentukan target itu berputar, ujungnya ternyata berakhir mengarah kepadaku. Karena gengsi dan ingin membuktikan kalau aku bukan anak cupu, aku memilih dare. Sekarang kamu keluar tenda dan kencing sendirian. Berani nggak? Tantangan Yuni. Berani dong, itu balasku sangat cepat. Aku lalu bergegas keluar tenda dan mencari tempat untuk kencing. Namun saat itu juga aku mendengar lagi alunan gamelan yang kudengar ketika mencari kayu bersama Eki kemarin. Karena aku merasa sangat penasaran, aku memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut itu benarnya ada di mana. Ternyata suara tersebut berasal dari balik bebatuan besar dekat tenda rombongan kami. Di sana ada seorang penari yang berlagak legok di tengah lapangan, sementara di belakangnya ada sebuah rombongan pemain gamelan yang memainkan lagu untuk mengiringi penari tersebut. Tiba-tiba ada dua orang muncul dari belakang gamelan yang kemudian berjalan ke arahku. Dua orang itu membawa sebuah selendang yang ternyata dikalungkan di pundakku. Aku kemudian dituntun ke tengah untuk menari bersama penari itu. Tak kusangka, aku ternyata bisa menari layaknya seorang penari handal. Tubuhku terus bergoyang mengikuti alunan gamelan yang semakin menghanyutkan. Semakin lama tubuhku mengarahkan gerakan-gerakan tarian yang sangat cepat. Aku tak bisa mengontrol tubuhku itu sangat cepat, mengayunkan tangan sendiri. Aku berusaha menghentikan semuanya gerakan, tapi sia-sia. Tiba-tiba kepalaku pening, semuanya penglihatanku menjadi gelap. Terakhir aku hanya mendengar tubuhku membentur tanah yang sedang tadi aku pinjak. Aku terbangun di sebuah ruangan yang berbau obat-obatan. Tanganku diinpus dan akan terbaring di sebuah ranjang rumah sakit. Yuni terlihat sangat cemas di sampingku. Dia mengatakan kalau aku telah hilang selama 1 minggu sejak dirinya menantangku kencing malam itu. Lalu para tim SAR yang mencariku ternyata menemukan diriku yang sedang linglung di sebuah hutan di gunung tersebut. Nah, selanjutnya aku langsung dibawa ke rumah sakit karena curiga terjadi, takut ada apa-apa sih. Lalu mereka memanggil orang pintar untuk mengecek badanku. Katanya aku telah lancang memasuki arena ritual pesugihan yang dilakukan oleh seseorang. Orang pintar itu mengatakan kalau gunung tersebut memang kerap dijadikan tempat pesugihan. Untung saja aku bisa selamat dari ritual itu, karena biasanya pendaki yang hilang tidak akan pernah kembali dari gunung tersebut.